sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia memberkati kita sampai saat ini. Kembali bertemu dengan saya di channel ini, Shalom, untuk saling berbagi dan menikmati berkat-berkat Tuhan, baik lewat pujian, baik lewat renungan firman Tuhan. Jangan lupa ya, tetap setia dalam channel ini, mengikuti setiap berita-berita firman untuk membuat kita bertumbuh dalam iman. Dan jangan lupa di subscribe, di like ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia dan memberkati kita sampai saat ini. Walaupun saat ini kita masih terus berjuang menghadapi suatu situasi yang sedang dilanda bangsa kita dan dilanda dunia sekalipun, tapi kita tetap akan menjadi orang percaya yang memiliki iman yang teguh dalam kepercayaan kita
kita tidak akan pernah kalah atas setiap persoalan itu, tetapi kita akan menang. Namun hari ini kita akan diberkati dengan tema yang baru yang akan saya bawakan dalam renungan singkat ini adalah, yaitu berbicara tentang rahasia pintu surga bagi orang percaya ataupun Kristen. Latar belakang dari tema ini adalah menunjukkan bahwa surga itu sudah pasti ada. Tetapi perlu kita sadari bahwa tidak akan semua mendapatkan namanya surga. Tetapi sudah kita mengetahui bahwa kerajaan surga itu ada di dalam komunitas orang-orang percaya. Namun setelah kita nanti belajar dalam konteks ini, kita akan melihat sebenarnya bagaimana untuk meraih kerajaan surga itu. Bagaimana untuk mendapatkan surga itu, apa rahasianya. Oleh karena itu mari kita akan belajar dan perhatikan, ikuti renungan firman Tuhan ini sampai selesai. Mari kita buka kitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Perlu kita garis bawahi dalam ayat ini adalah, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan kepada mereka yang meminta. Perlu kita menyadari bahwa dasar dari ayat ini harus diletakkan dalam hati kita adalah bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita harus tanamkan dulu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, baik di dalam perkataan kita, bahwa Ia adalah memberikan yang baik kepada kita. Walaupun mungkin kita sedang diizinkan menghadapi satu situasi yang sulit, yang berat, tetapi harus kita pikirkan, harus kita imani bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, seperti ayat ini tadi menjelaskan, ada 3 perintah yang harus dilakukan orang-orang percaya ataupun orang Kristen. Yang pertama adalah di dalam ayat yang Matius pasal 7 ayat 7 dan seterusnya. Yang pertama dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saya perlu tekankan kepada orang percaya, meminta, kita harus tahu kepada siapa kita meminta, dan siapa kita sebagai orang yang meminta kepada Allah, kepada Tuhan kita yang kita muliakan. Yang kedua, kata perintah yang dipakai di sini adalah carilah maka kamu akan mendapat. Kata mencari di sini adalah satu kata perintah yang harus dilakukan orang percaya supaya dia akan mendapat apa yang dicari. Dan kepada siapa kita mencari, kan itu juga harus kita tahu. Dan kata perintah yang ketiga adalah ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat ayat yang paling menarik di dalam Matius pasal 7 ayat 8. Kita lihat di sana firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan janji Tuhan. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tapi saudara kasih, yang membuat menarik di sini adalah ini satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat benar-benar menantang kekristenan kita. Muncul menjadi pertanyaan. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk dibukakan pintu. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kenyataannya demikian? Ini muncul jadi satu pertanyaan, menjadi satu tantangan juga kepada setiap orang percaya, orang Kristen. Apakah ketiga perintah yang sudah kita lakukan itu dikatakan waktu kita meminta menerima, kita mencari mendapat, dan waktu kita mengetuk dibukakan? Apakah itu terjadi? Nah, kalau itu tidak terjadi, berarti ada hal yang serius yang akan kita pelajari. Nah, kita akan lihat di dalam renungan ini, rahasia ini akan disingkapkan, saudara kasih. Nah, kita lihat kenapa hal itu tidak menjadi kenyataan, padahal firman Tuhan berkata itu akan terjadi, karena itu janji firman itu sendiri. Kita perlu perhatikan menjadi solusi dari apa yang kita ditantang dari ayat 7 ini adalah karena kita lihat apa yang sering sekali yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi menjadi kenyataan. Nah, solusinya adalah kita harus bertumbuh sesuai umur kekristenan kita, sehingga Tuhan selalu melihat kita memenuhi kualifikasi yang Tuhan inginkan. Perlu digarisbawahi, solusinya untuk menyikapi apa yang selamanya ini tidak menjadi kenyataan, kita harus bertumbuh sesuai umur kekristenan kita. Artinya adalah kita harus mengetahui kapan kita menjadi pemula sebagai orang Kristen dan kapan kita mulai menjalani kekristenan. Bagaimana tentang kekristenan kita, apakah bertumbuh, apakah memiliki kualifikasi, ataupun memiliki satu buah dari kekristenan kita. Karena kalau kita lihat rahasia daripada apa yang kita impikan, apa yang kita minta, apa yang kita ketuk, apa yang kita mau dapatkan, itu wujud kenyataan itu menjadi tantangan. Ternyata kekristenan tidak cukup hanya menjadi Kristen biasa saja. Orang percaya tidak cukup hanya sebagai orang percaya saja, tetapi ada satu level Allah inginkan atas jemaatnya agar mereka melihat pintu selalu terbuka. Ada level yang diinginkan Allah kepada jemaat supaya pintu surga selalu terbuka bagi mereka. Yaitu adalah kita lihat di dalam Matius pasal yang 16 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Garis bawahi, alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya mencoba menggali, ternyata solusi rahasia daripada orang percaya untuk mendapatkan level itu, dia mengatakan di dalam ayat yang 18 Matius pasal 16 ini dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa aslinya, kata bahasa Yunaninya, kata jemaatku di sini adalah eklesia. Itu yang dimaksud dengan jemaat yang dewasa. Apa itu yang dimaksud jemaat yang dewasa? Kalau kata eklesia itu memiliki pengertian persekutuan Kristen atau orang percaya
berharap untuk keselamatan abadi melalui Yesus Kristus, melakukan kegiatan ibadah mereka sendiri, mengadakan persekutuan mereka sendiri, mengelola dengan sendiri sesuai dengan peraturan visi misi gereja yang sudah ditentukan mereka di mana saja mereka melayani, baik di kota, di desa, bahkan di persekutuan, supaya seluruh tubuh Kristus tersebar ke seluruh bumi sampai ke ujung bumi. Artinya adalah, kenapa tadi di ayat yang pertama kita baca, kenapa sering sekali waktu kita mencari justru kita belum mendapatkan, waktu kita mengetuk pintu belum dibukakan pintu, waktu kita meminta kita belum mendapatkan. Kenapa hal terjadi? Ternyata Tuhan hanya memberikan rahasia kunci sorga itu kepada jemaat yang dewasa, kepada jemaat yang sudah memiliki level kualifikasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan aku akan mendirikan jemaatku, yaitu dikatakan eklesia, jemaat yang dewasa, yang memiliki kemandirian dalam persekutuan, dalam penginjilan, dalam pelayanan misi-misi gereja. Sehingga walaupun mereka menghadapi rintangan, walaupun menghadapi tantangan, mereka akan terus melakukan tugas misi gereja untuk mempersatukan tubuh Kristus, mengadakan penginjilan ke desa, ke kota, bahkan ke seluruh ujung bumi. Inilah rahasia bagi orang percaya yang mendapatkan pintu surga itu. Kita tahu bahwa kalau sudah berbicara pintu surga terbuka, kita akan melihat rahasia-rahasia surga. Kita akan memahami rahasia-rahasia surga. Kita tidak hanya memahami apa yang terjadi saat ini, tetapi Tuhan akan berbicara juga apa yang terjadi yang akan datang. Berbicara tentang surga adalah berbicara tentang adalah masa saat ini dan masa yang akan datang. Betapa indahnya saudara kasih dalam Tuhan. Jikalau jemaat Tuhan sudah memiliki level kualifikasi seperti yang Allah inginkan, mereka menjadi gereja yang didirikan dengan kata eklesia itu. Mereka dewasa, mandiri, memiliki inisiatif yang tinggi. Mereka bisa berdiri sendiri tanpa dengan orang lain. Mereka memiliki satu kemampuan karena mereka adalah gereja yang sudah dewasa. Inilah menjadi tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Seperti katakan tadi adalah rahasia pintu surga bagi orang percaya itu hanya ditentukan kepada mereka yang sudah masuk kepada golongan level yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu adalah gereja dewasa. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kenapa, apa sih keistimewaannya gereja dewasa itu. Kalau kita lihat arti daripada jemaat dewasa ataupun gereja dewasa itu adalah diberikan otoritas, bukan mencari mengetuk maka pintu akan terbuka, tetapi kapan saja pintu selalu terbuka kepada level jemaat dewasa. Artinya adalah kalau gereja sudah dimasuk golongan level dewasa, kata mencari, mengetuk, dan meminta itu sebenarnya bukan lagi hal yang sulit. Karena apa? Karena pintu surga secara langsung sudah terbuka bagi mereka, bagi jemaat dewasa ataupun jemaat yang sudah mandiri secara rohani, di mana mereka sudah terhubung dengan Allah, mereka sudah terintegrasi dengan visi misi Allah dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka, gaya hidup mereka, cara berpikir mereka, cara berkata-kata mereka, cara bertingkah laku mereka, semua persis seperti yang Allah inginkan. Sehingga mereka tidak perlu harus meminta, mereka tidak perlu harus mengetuk pintu. Sesungguhnya berkat-berkat surgawi sudah turun atas mereka, karena mereka lah yang memasuki level mendapatkan kunci rahasia surga. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan,
Kita lihat tadi bahwa di dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan Yesus ingin mendirikan eklesia ataupun gereja ataupun jemaatnya, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat tanda gereja yang dewasa tidak terkontaminasi dengan situasi. Gereja yang dikatakan mandiri, mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan, dengan keadaan. Walaupun mungkin saat-saat seperti ini kita sedang diperhadapkan satu situasi yang benar-benar menurut dunia adalah krisis, sehingga memunculkan banyak kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan tidak sedikit mereka yang di luar Kristus, ada banyak yang mereka mengalami penderitaan psikis. Karena apa? Tidak mampu menghadapi situasi saat-saat seperti ini. Tetapi saya katakan kepada orang percaya yang masuk level yang diinginkan Allah, mereka akan mendapatkan rahasia surga. Mereka tidak bisa dikendalikan. Alam maut sekalipun tidak bisa menguasai mereka. Artinya adalah gereja dewasa memiliki prinsip sendiri, memiliki kemampuan sendiri karena diberikan otoritas. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Karena gereja dewasa adalah orang yang diajak oleh sang raja untuk memikirkan kesejahteraan kota, provinsi, dan bangsa. Jadi, kualitas dari gereja dewasa itu adalah menjadi mitra Allah, menjadi orang ataupun mitra ataupun rekan sekerja Allah yang diajak untuk melakukan perkara-perkara besar. Apa yang kita bisa lakukan? Doa. Apa yang kita bisa memberikan? Mungkin bantuan. Apapun itu, semua itu adalah satu sikap gereja dewasa untuk mensejahterakan lingkungan, kota, dan daerah. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara kasih. Karena visi gereja adalah membangun jemaat yang dewasa. Jadi gereja level dewasa adalah memang visi gereja untuk mengalami terobosan supaya dapat mengalami perubahan di setiap komunitas yang berdampak di kota, di desa, bahkan di lingkungan sekitar kita yang berdampak kepada bangsa dan negara. Inilah keuntungan, keistimewaan daripada gereja dewasa, gereja yang mandiri yang diberikan kunci rahasia surga. Mereka akan membawa kesejahteraan di mana mereka berada. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di tengah-tengah rumah tangga mereka, mungkin dalam lingkungan sekitarnya. Mereka akan membawa kesejahteraan. Artinya adalah di mana mereka berada, berkat-berkat Tuhan akan turun di sana. Karena mereka adalah miliknya Allah. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengetahui sampai saat ini bagaimana kekristenan kita sesuai dengan umur kekristenan kita. Apakah sudah masuk level dewasa atau masih kekanak-kanakan, dalam arti belum bisa mandiri. Kita masih mungkin harus dituntun, harus diomongin dulu, harus dikata-katakan dulu supaya bisa beribadah, supaya bisa datang kepada Tuhan. Apakah kita sudah memiliki satu inisiatif introspeksi diri, mengevaluasi diri, sehingga di saat masalah-masalah ada datang, kita bisa menghandle dengan sikap dan perbuatan kita yang dewasa. Karena kita tahu bahwa kehidupan ini tidak terluput dari penderitaan dan tidak terluput dari namanya persoalan hidup. Oleh karena itu, disinilah keberadaan gereja dewasa yang Tuhan ingin ajak bekerja untuk melakukan kesejahteraan bagi kota kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita. Nah, kunci kerajaan hanya diberikan kepada jemaat yang sudah dewasa. Ya, kata-kata dia dikatakan miliknya Allah, jemaatnya yang didirikan Tuhan itu berbicara tentang eklesia itu. Gereja dewasa, hidup yang hanya untuk melakukan kehendak Allah, bukan kepada kehendaknya sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 dan 26. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19
dan ayat 26. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Nah, di sini kita lihat gereja dewasa selalu melakukan apapun yang dipikirkan itu selalu berkehendak kepada keinginan Tuhan ataupun kehendak Allah, bukan semata-mata kepada kehendaknya sendiri. Apa yang dipikirkan Allah, apa yang dilakukan Allah, itulah yang harus dipikirkan oleh orang percaya dewasa, orang percaya yang dikatakan mandiri. Itulah yang dipikirkan dan yang dilakukan. Karena itulah yang menunjukkan kedewasaan kita, yang dimana kecenderungan yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga kita lah yang dikatakan jemaat yang dewasa ataupun anak-anak kerajaan Allah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, apa itu yang menjadi otoritas daripada gereja dewasa? Kita lihat mereka mampu memiliki kuasa di dalam membuat undang-undang ataupun peraturan yang sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau kita lihat di setiap persekutuan gereja, setiap persekutuan rohani, mereka tidak hanya sekedar bersekutu, mereka tidak hanya sekedar berkumpul, mereka hanya tidak sekedar bertemu satu dengan yang lain. Mereka harus punya kuasa untuk membuat satu aturan, satu kesepakatan yang itu berkenan kepada Tuhan. Sehingga persekutuan itu bisa bertumbuh dan bisa menjadi pembawa misi visi gereja Tuhan. Tetapi kalau kita lihat persekutuan itu tidak punya aturan, maka persekutuan itu hanya berdiri dengan seperti itu saja. Tidak akan berdampak, tidak akan mengalami perubahan, tidak akan mengalami tindakan-tindakan yang konkret, tidak akan mengalami satu tujuan yang jelas. Kenapa? Karena hanya sekedar kumpul, karena hanya sekedar bertemu satu dengan yang lain. Makanya jangan heran, persekutuan hanya yang sekedar kumpul tanpa ada kesepakatan membuat aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka persekutuan itu tidak akan mengalami dampak apapun. Mereka hanya sekedar dan hanya rutinitas. Tetapi di saat mereka berani melakukan peraturan, membuat satu aturan dan kesepakatan sesuai dengan firman, maka mereka akan disiplin, mereka akan berani konsekuensi, mereka akan bisa bertumbuh dan mereka akan menjadi gereja yang dewasa. Jadi harus berani membuat aturan untuk maju, aturan untuk berkualitas. Tetapi kalau di saat itu tidak ada, maka komunitas itu, persekutuan itu akan mengambang, tidak memiliki satu nilai ciri khas. Nah, kemampuan yang kedua adalah di mana gereja dewasa harus berani menerapkan pola kehidupan sesuai dengan aturan yang tanda kutip aturan yang berkenan kepada firman Tuhan dan peraturan serta tatanan yang berlaku. Kita lihat di dalam satu instansi lembaga gereja pasti semuanya memiliki aturan, ada tatanan gerejanya. Tidak ada asal-asalan. Misalnya ini pelayanannya bisa sembarangan sesuka hatinya, ataupun jemaat bisa sesuka hatinya melayani, ataupun yang lain aktivis dan sebagainya. Tidak bisa, semuanya harus punya aturan, dan aturan itu tidak boleh dilanggar, harus diikuti, diterapkan menjadi pola kehidupan. Supaya apa? Supaya lewat keteraturan itu maka mereka akan menemukan gereja yang mandiri, gereja yang disiplin, gereja yang memiliki konsekuensi, sehingga mereka akan menjadi contoh bagi komunitas lain. Tapi kalau itu tidak ada aturan, dilanggar sesuka hatinya, maka kita lihat akan sulit maju, tidak akan mendapatkan apa-apa.
terlebih pada visi misi gereja. Jadi yang kedua harus menerapkan pola kehidupan sesuai dengan peraturan yang berkenan kepada Tuhan di dalam komunitas itu. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, keistimewaan daripada gereja dewasa harus mampu menindak tegas bagi mereka yang menyimpang ataupun yang melanggar peraturan yang sudah disepakati sesuai dengan firman Tuhan. Harus berani. Jadi jangan kompromi dengan kelemahan-kelemahan. Harus berani mensikapi, harus berani diberikan dampak ataupun kenapa dia melanggar, apa maksud dan tujuannya, apa sebenarnya yang sedang dia inginkan. Itu harus jelas. Bila perlu harus ada di konseling, harus ada pembinaan. Supaya apa? Supaya orang tersebut tidak terbiasa melanggar peraturan-peraturan, karena peraturan sendiri kan bukan dibuat sewenang-wenang, tetapi kan sesuai kesepakatan dan sesuai firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah harus memberikan ganjaran kepada orang yang melanggar peraturan yang sudah disepakati. Harus memberikan ganjaran. Supaya apa? Supaya mereka disiplin. Nah, inilah kita lihat rahasia kerajaan surga bagi orang percaya itu hanya ditemukan kepada orang percaya di dalam level gereja dewasa yang dikatakan eklesia itu, di mana mereka yang berani membuat satu peraturan dan tidak boleh dilanggar karena peraturan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana visi misimu? Sebenarnya bagaimana hatimu kepada pelayanan? Jadi harus diberikan satu disiplin. Supaya apa? Supaya dewasa secara rohani. Dan nanti kalau dia berhasil, maka dia akan mendapatkan kunci kerajaan surga. Oleh karena sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kunci kerajaan surga kita sudah menemukan rahasianya. Hanya ditemukan, hanya didapatkan kepada jemaat yang berlevel dewasa, yang sudah dikatakan eklesia, mereka yang mandiri, yang dewasa, siap mendisiplin dan siap untuk mengambil resiko, tetapi siap juga untuk mendapatkan kemenangan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar renungan singkat ini membuat kita, kekristenan kita ke depan bukan semakin menurun, tetapi semakin kuat dan semakin dewasa. Jadilah pemenang, jadilah kuat, jadilah pemegang kunci kerajaan surga, supaya berkat-berkat kasih karunia surgawi turun atas umatnya dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.